Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Zahiranisa, NIM 2018-31171. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode weighted product atau metode WP. Metode weighted product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya dengan metode WP. 1. Menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. 2. Melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal. 3. Membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. 4. Menentukan perhitungan nilai vektor S. 5. Melakukan perhitungan nilai preferensi relatif vektor V dari setiap alternatif. 6. Melakukan perankingan alternatif. Berikut contoh soal. Sebuah perusahaan makanan ringan ABCD akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada C1, harga, seberapa harga barang tersebut. C2, nilai investasi 10 tahun ke depan. C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. C4, prioritas kebutuhan, yaitu tingkat kepentingan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas diberi nilai 1, sangat prioritas, 2 prioritas, dan 3 cukup prioritas. C5, ketersediaan atau kemudahan, yaitu ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1, sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Pengambilan keputusan memberi bobot untuk setiap kriterianya, yaitu C1 25%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 5%. Terdapat 4 alternatif yang diberikan, yaitu A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 maintenance sarana teknologi informasi, yang terakhir ada 4 pengembangan produk. Berikut hasil dari menggunakan metode WP. Langsung saja kita lihat prosesnya. Nah, proses di sini yang pertama adalah dari soal di atas kita dapat menyimpulkan dapat membuat tabel alternatifnya. Kode A1, A2, A3, A4 membeli produk, A1 membeli tanah, A2 maintenance, A3, dan A4 itu pengembangan produk. Nah, langkah-langkah yang pertama kita lakukan yaitu menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria. Kita buat tabel kriteria. Di sini ada kriteria harga, nilai investasi, daya dukung perusahaan, prioritas kebutuhan, dan ketersediaan barang. Bobotnya kita beri 2, 3, 2, 2, 1. Nah, dari kriteria tersebut kita harus bisa menentukan mana cost dan mana benefit. Dan sini harga kita taruh cost, nilai investasi benefit, daya dukung perusahaan benefit, prioritas kebutuhan cost, ketersediaan barang benefit. Kodenya C1, C2, C3, C4, dan C5. Dari bobot yang kita tetapkan ini, lalu kita jumlahkan. Dan yang hasilnya itu adalah 10. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 itu 10. Nah, tahap selanjutnya yang kedua itu melakukan perhitungan relatif bobot awal. Nah, dari sini C1 kita lihat dari bobot yang di atas. C1 kan bobotnya 2. Lalu kita bagi dengan jumlah dari semua bobot. Nah, nih jadi untuk bobot kepentingan C1 itu bobot harga ini C1 lalu dibagi jumlah dari semua bobot. Kalau ini berarti 3 dibagi 10. Kalau ini 2 dibagi 10, dan C4 2 dibagi 10 juga. Lalu C5 pun 1 dibagi 10. Nah, dari hasil yang sudah kita dapatkan buat kepentingannya, langsung kita masukkan ke dalam rumus ini. WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Nah, lalu di sini
cara menghitungnya, kita jumlahkan semua bobot kepentingan di sini ya. Sama dengan sum 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,2 ditambah 0,2 ditambah 0,1. Hasilnya adalah 1. Dan yang ketiga, ada membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Di sini kita menentukan nilai-nilai kriterianya tersebut. Di sini ada kan C1 harga, C2 itu tadi ada nilai investasi dan lain-lain. Nah, lalu kita cari pangkatnya. Dari sini pangkat C1 itu menggunakan bobot kepentingan C1 0,2 dikali minus 1. Kenapa minus 1? Karena C1 ini adalah cost. Jadi kalau cost itu kita kalikan minus 1. Jadi otomatis hasilnya akan minus. Kalau benefit kita tetap hasilnya plus. Jadi ini pangkat C1 ini 0,2 dikali minus 1. Hasilnya minus 0,02. Nah, selanjutnya 0,3 dikali 1 karena dia benefit. Jadi dikali 1. Selanjutnya 0,2 dikali 1, 0,2 dikali minus 1 karena tadi C4 itu cost, dan yang terakhir itu C5 itu 0,1 dikali 1. Nah, langkah keempat menentukan perhitungan nilai vektor S dengan rumus ini. Kita masukin rumus ini ya. Cara ngitungnya kita pakai ini. A1 pada C1 ini dipangkatkan minus 0,02 dikali 70 pangkat 0,3 dikali 10 pangkat 0,2 dikali 3000 pangkat 0,2 dikali 36 pangkat 0,1. Nah, selanjutnya 0,2 berarti ada di kolom 0,2 ini 4500 di pangkatnya 0,2, 90 dipangkatkan 0,3, 10 dipangkat 0,2, 2500 dipangkatkan minus 0,02 minus 0,02. Nah, begitupun seterusnya. Nanti dari jumlah yang kita dapatkan ini kita jumlahkan. Hasilnya nih sama dengan sum dari S dari A1 dan A4 ini dijumlahkan sama dengan 1,422. Nah, langkah yang kelima itu melakukan perhitungan nilai preferensi relatif atau faktor vektor V dari setiap alternatif. Nah, lanjut aja, ini kita cari faktor V-nya. Caranya setelah kita jumlahkan tadi, jadi A1-nya, V dari A1-nya itu kita klik di sini, A1 dibagi dengan jumlah semua S. Nah, hasilnya 0,22. Kalau A2 berarti 0,35 dibagi dengan 1,42, hasilnya 246. Nah, kalau A3 berarti 0,36 dibagi dengan 1,42, begitupun seterusnya menggunakan rumus ini. Dan kalau misalnya sudah selesai menemukan semuanya, lalu kita jumlahkan sama dengan sum 0,22 ditambah 0,24 tambah 0,25 tambah 0,27 itu hasilnya 1. Nah, di sini jumlahnya itu harus 1. Kalau bukan 1, mungkin ada kesalahan perhitungan dari kaliannya sendiri. Jadi ini udah 1 hasilnya. Lalu lanjut aja kita ke langkah yang terakhir, melakukan perankingan alternatif. Melakukan perankingan alternatif, di sini kita buat lagi tabel seperti yang tadi di atas. Lalu kita cari nilai yang tertinggi. Di sini nilai tertinggi adalah 0,27. Berarti dapat kita simpulkan A4 itu ranking 1, A3 itu ranking 2, A2 itu ranking 3, A1 itu ranking 4. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.